Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan kembali alasan partai menarik dukungan untuk Capres Anies Baswedan. AHY bilang koalisi lama tidak mengindahkan nilai moral dan etika. Meski sudah tidak mendukung Capres Anies, namun semangat perubahan dan perbaikan tetap dipegang Partai Demokrat yang saat ini memberi dukungan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang mengusung komitmen melanjutkan program Jokowi. Saya juga meyakini masyarakat mengetahui mengapa Demokrat tidak lagi berada di koalisi yang lama. Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya. Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu. Tetapi saya tidak ingin melihat ke belakang. Kami ingin melihat ke depan karena agenda perjuangan kami, perubahan dan perbaikan, serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru saat ini. Saling sindir soal etika mengemuka di debat ketiga calon presiden Minggu lalu 7 Januari 2024. Kala itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pelanggaran etika Prabowo yang tetap memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo usai MK menetapkan batas usia capres-cawapres. Dan pernyataan itu langsung dibalas calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan Anies tak pantas berbicara etika. Prabowo bilang Anies memberi contoh yang tidak baik soal etik. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mengapa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono singgung etika ke koalisi lama yang mendukung Capres Anies Baswedan saat sekarang Partai Demokrat sudah memilih mendukung Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming? Kita kupas bersama Kunto Adi, pengamat politik Universitas Padjadjaran. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak Audrey. Apa kabar? Iya, Mas Kunto, jadi kenapa sih sebenarnya dikira-kira nih ya, Mas AHY ini Ketua Umum Partai Demokrat kembali menyinggung soal etika ke koalisi lama pendukung Capres Anies? Saat sekarang ini sudah berlabuh ke Capres nomor urut 2 ya, Prabowo Gibran untuk mendukung di Pilpres? Oke, kalau menurut saya yang pertama adalah soal bagaimana perdebatan tentang etik di debat ketiga calon presiden itu kemudian keluar gelanggang gitu kan, akhirnya kemana-mana. Dan akhirnya perdebatan etik itu menurut saya memang kalau mau balas dari sisi kubunya Pak Prabowo, ya paling tepat ya Mas AHY, yang paling tepat ya Demokrat. Karena dia pernah merasa dikhianati, ya kan, nomor satu. Lalu kemudian saya ingat banget perkataan Pak Anies waktu itu di Hotel Majapahit di Surabaya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kan itu juga satu hal yang menurut saya sebuah contoh buruk dalam etika politik, dan menurut saya sangat tepat sebagai sebuah strategi yang membalasnya adalah Mas AHY di sini. Jadi ini masih berkaitan dengan debat ya? Hangatnya debat soal etika itu? Pasti. Karena kan ini melebar, Mbak. Kita lihat aja Pak Prabowo sampai kemarin hari Sabtu masih mengungkit-ungkit apa yang ada di debat gitu. Jadi debatnya melebar akhirnya. Jadi debat tidak selesai ketika debat itu ditutup acaranya, tapi kemudian perbincangan di media sosial, para capres kemudian membahasnya ketika pertemuan dengan pendukungnya, dan ini menimbulkan wacana dan interpretasi lain dari debat itu. Karena sangat mungkin ketika kita nonton debat kan, oh ya kita punya penilaian, tapi penilaian kita bisa bergeser ketika banyak informasi lain yang kemudian masuk gitu. Dan kubu Pak Prabowo berusaha mengubah
penilaian itu dengan salah satunya soal etika ini, Mbak. Gitu. Dan yang paling tepat tadi kata Mas Kunto bilang adalah yang ibaratnya membalas lah ya soal etika ini adalah Mas Ahy yang dulunya mendukung Capres Anies pada saat di koalisi sebelumnya. Ya betul Mbak, karena itu alasan nomor satu, karena Mas Ahy Demokrat misalnya sudah hampir jadi itu kan, sudah tunangan, sudah hampir nikah gitu kan, tiba-tiba ada orang ketiga yang masuk kan, itu sangat pedih itu di perasaan kan. Tapi selain itu kita juga lihat dalam sejarah kan bagaimana Partai Demokrat memang punya kemampuan luar biasa di media terutama untuk jadi korban gitu. Kita lihat zaman Pak SBY dengan Bu Mega kan, gimana Partai Demokrat bisa mendapatkan simpati, bisa mendapatkan suara dalam pemilu justru ketika dia bermain korban gitu. Dia tidak menyerang, dia bermain korban. Menurut saya itu sudah jadi DNA-nya Partai Demokrat dan dia bisa melakukan itu tanpa harus berpura-pura Mbak untuk menjadi seorang korban gitu kan. Mas Kunto, yang menarik adalah juga soal pidatonya Mas Ahy yang bilang kita tetap mengusung perubahan untuk perbaikan. Tapi pertanyaannya kenapa masih mengusung perbaikan atau perubahan untuk perbaikan pada saat diketahui kalau sekarang Capres Prabowo ini adalah tagline-nya lanjutkan program Jokowi? Ya itu Mbak yang harus dipertanyakan ke teman-teman di Demokrat, terutama ke Mas Ahy. Sayangnya nggak ada teman-teman dari Demokrat di sini untuk kita sudah undang tapi kemudian berhalangan satu dan lainnya mungkin karena ada acara. Kalau ini dugaan saya atau perkiraan saya, yang pertama adalah soal konsistensi, karena dari awal ketika menjelang pemilu 2024 ini, dari awal kan Demokrat ikut di koalisi perubahan itu kan Mbak. Ya. Dan mereka sudah terlanjur merumuskan soal perubahan, mereka terlanjur sudah kita akan melakukan perubahan dan perbaikan gitu kan. Perbaikan itu jualannya untuk masyarakat gitu ya? Ya, kalau harus diubah lagi kan jadi kemarin kan perubahan, kenapa sekarang melanjutkan gitu. Jadi mungkin lebih baik ada semacam kita ubah yang belum baik, kita perbaiki yang belum baik, tapi kita lanjutkan yang sudah baik. Menurut saya itu bagian dari retorika politik Demokrat sih. Mas Kunto, yang menarik juga adalah beberapa kali belakangan juga Pak SBY turun gunung ya ibaratnya ya untuk kampanye-kampanye. Ini sebenarnya lebih kampanye untuk memenangkan Capres 02 atau lebih ke Partai Demokratnya yang menguntungkan? Iya, menurut saya beberapa pernyataan Pak SBY misalnya nggak usah janji yang muluk-muluk karena nanti nggak ada duitnya gitu. Menurut saya itu bagian dari kenegarawanan beliau Mbak, nomor satu. Dan tentu saja itu lebih menguntungkan Partai Demokrat gitu. Karena asosiasi, mau tidak mau asosiasi Pak SBY dan Partai Demokrat itu sangat erat gitu. Orang tidak bisa memisahkan itu. Sehingga saat ini menurut saya yang paling butuh Pak SBY adalah Partai Demokratnya daripada Pak Prabowo atau Capres-Cawapres dari 02 gitu kan. Dan dengan demikian kita bisa lihat bagaimana Pak SBY didorong di media, Pak SBY didorong untuk turun gunung. Tentu saja kita harus mempertimbangkan bagaimana akhirnya keberadaan Pak SBY itu juga mau tidak mau akan memberikan dampak positif bagi pasangan 02, walaupun niatnya Pak SBY untuk Demokrat kan tentu saja ada hubungan itu Mbak. Apakah kode Pak SBY turun gunung kemudian juga berbicara soal etika, sebenarnya ada juga nggak sih sindiran untuk ke koalisi dari 02 nih, karena mengingat Pak Jokowi kan udah makan malam, makan pagi gitu bersama dengan ketum-ketum parpol, ada Pak Zulhas, Pak Prabowo juga, ada Pak Erlangga juga, tapi di mana Mas Ahy ini belum makan nih bareng Pak Jokowi? Iya, mungkin jadwal Pak Jokowi sangat padat Mbak, sehingga Mas Ahy mungkin ditinggal nanti habis Pak Jokowi pulang ada agendanya. Tapi ya sangat mungkin ketika hari ini Demokrat berusaha untuk kemudian muncul dengan menyodorkan beberapa narasi, menyodorkan beberapa wacana, terutama soal etika tadi. Yang pertama menurut saya bukan hanya soal Pak Jokowi Mbak, ini kan sudah menjelang 1 bulan hari H, ya kan? Dan menurut saya mereka akan sudah evaluasi bagaimana menjelang 1 bulan ini dan apa yang harus
lakukan, dan ini salah satu strategi mereka, muncul di media, kemudian mendorong narasi besar, berhadapan-hadapan dengan 01 misalnya, itu menurut saya membuat fokusnya lebih pada AHY dan Demokrat. Dan diharapkan dengan demikian bisa membawa fokus ini menjadi suara di hari H nanti. Ini kan ya pasti Demokrat pengennya dapat suara, dapat kursi di DPR, itu tujuan mereka gitu. Ya, Kalaupun Pak Jokowi itu nomor 2, Mbak. Oke, Mas Gunto, nah hari ini kan atau sore hari ini kan sejumlah tokoh bangsa ya juga menemui kediaman dari Presiden ke-6 nih Pak SBY. Nah kira-kira nih akan mengubah nggak mungkin bukan peta ya, tapi lebih kemana persepsinya dari Demokrat, apalagi tadi dikatakan ini sebenarnya hampir kurang lebih dari 1 bulan ya, atau satu bulan lagi tepatnya 14 Februari nanti. Iya, 31 hari tepatnya Mbak, kan bulannya 31 hari. Dan saya melihatnya begini, tokoh-tokoh bangsa yang mengunjungi Pak SBY itu sebuah gerakan moral. Dan gerakan moral ini hari ini penting. Pak SBY bisa memposisikan dirinya tidak sebagai pendukung 02, tidak sebagai ketua pembina partai gitu kan, tapi sebagai negarawan gitu. Dan itu sangat menguntungkan bagi Demokrat gitu kan, walaupun tidak secara langsung tentu saja. Dan dorongan moral ini sangat penting menurut saya, apalagi situasi politiknya memang sedang memanas gitu kan. Saya lebih ingin memisahkan itu dari soal politik elektoral gitu, ya kan? Karena ini jelas lebih ke moral. Saya menghargai bagaimana Pak SBY juga menerima tokoh-tokoh bangsa. Lebih kepada Pak SBY-nya, lebih kepada lihat perspektifnya sebagai presiden ya, Presiden ke-6 RI ya. Betul Mbak. Jadi kenegarawanan ini, dan kita butuh orang-orang yang punya sense of state gitu lebih baik gitu. Terima kasih untuk perspektifnya, pengamat politik Mas Gunto Aji. Sehat selalu Mas Gunto. Sama-sama Mbak, sehat selalu.